Aku memejamkan kedua mataku dan meletakkan tangan kananku di meja. Tubuhku mulai rileks, kupasrahkan semuanya kepada perasaanku. Perlahan aku mulai merasakan tanganku bergerak dengan sendirinya. Saat aku membuka mata, sentuhan tanganku sudah berada di salah satu foto tersebut. Tepatnya foto yang berisikan gedung apartemen. Sudah yakin? Tanya Mahendra, memastikan. Dengan mempercayai naluri instingku, aku mengangguk yakin. Untuk lokasi lainnya, biar bawahan saya yang urus. Kamu fokus menyerang lokasi itu saja. Jelas Mahendra, karena tujuan utamanya untuk mengulur waktu. Aku lantas bertanya, kapan dimulainya? Sebentar lagi, kita bakal nyerang secara bersamaan, supaya perhatiannya terbagi banyak. Jelas Mahendra. Sebelum itu, hirup energi dari sini. Mahendra menyodorkan setangkai kembang kandil itu ke arahku. Walau agak bingung, aku menuruti perkataannya dan mendekatkan hidungku pada bunga tersebut yang berwarna putih. Aku cukup kaget karena setiap tarikan nafas yang kulakukan rasanya menyingkirkan panas menyengat yang ada di sekujur tubuhku. Rasa secukian menjalar pada seluruh tubuhku seiring dengan tarikan nafas panjang yang kulakukan. Setelah merasa cukup, aku spontan mengambil sikap meditasi untuk mengolah energi yang kuterima. Aliran energi yang bergejolak liar itu kualirkan ke setiap sudut bagian tubuhku. Lama-kelamaan, energi yang bergejolak itu perlahan menjadi tenang. Begitu juga dengan nafasku yang menjadi halus dan pelan. Pikiran terasa jernih. Tak ada suara distraksi yang muncul, hanya keheningan yang tersisa. Tak tahu sudah berapa lama aku bermeditasi. Tiba-tiba muncul suara Mahendra yang memerintah. Mulai. Tanpa berpikir panjang, aku langsung niatkan diri untuk meraga sukma. Tubuhku rasanya kian bergetar bagai gempa. Energiku seketika melonjak, bersamaan dengan tubuh halusku yang perlahan keluar dari tubuh fisik. Pandangan yang tadinya gelap gulita kini berubah menjadi remang-remang. Aku dapat melihat sosok Mahendra yang juga sedang duduk bersila sembari memejamkan matanya. Lanjutkan ke lokasi. Suara Mahendra menggema di pendengaranku. Namun saat kulihat di sekeliling, sukmanya tak kelihatan sama sekali. Mengikuti perintahnya, aku lantas memandang foto gedung apartemen itu kembali. Dengan niat yang kuat, aku lantas berpindah ke lokasi itu dalam sekejap mata, bagai melewati lorong hitam dalam sepersekian detik. Baru saja sampai di lokasi, suara serak, bagai sedang tercekik, langsung menyambutku. Dari pintu lobi apartemen, muncul segerombolan makhluk berpenampilan urak-urakan. Beberapa dengan wujud wanita berwajah hancur dan sekujur tubuh yang berdarah-darah. Kebanyakan dari mereka bergerak dengan merangkak bagaikan laba-laba. Pemandangan itu bagaikan sebuah lorong yang terbuat dari campuran berbagai potongan tubuh manusia. Saking banyaknya, makhluk-makhluk itu membuat pergerakan gerombolan mereka menyerupai ombak darah. Amurti, ucapku dalam batin. Bayangan hitam seketika membalut sekujur tubuhku. Dari bayangan hitam itu, mulai terpercik sebuah api yang kian menyala. Tanpa basa-basi, aku langsung mengerahkan api hitam itu untuk menyambar para makhluk yang ada di hadapanku. Api hitam itu seketika menyebar dari satu makhluk ke makhluk yang lainnya. Raungan dan rintik kesakitan lantas muncul menggantikan teriakan ganas mereka. Tak memakan waktu yang lama, aku selesai menyerap energi mereka sampai habis. Lobi apartemen itu kian menjadi lempang, tak menyisakan satu makhluk pun. Aku lantas menunggu makhluk lainnya untuk muncul menghadangku. Namun setelah beberapa saat menunggu, tak ada respon apapun dari pihak lawan. Perhatianku lantas tertuju tepat di tengah langit-langit lobi. Di sana terbuat sebuah portal yang memancarkan cahaya kemerah-merahan bagai sinar dari mercusuar di tengah laut. Sejak awal aku mengira bahwa itu adalah markas dari pihak lawan. Aku merasakan sekelumit energi dari dalam sana. Namun entah kenapa,
mereka tak mau keluar, walau aku sudah memancing mereka dengan membombardir portal tersebut dengan api hitam milikku. Portal itu tak bergeming sama sekali. Ia tetap berdiri kokoh saat aku berpikir mencari cara untuk membobol portal tersebut. Masuk. Hanya satu kata itu yang terngiang di batinku. Belajar dari pengalamanku selama ini. Bisikan itu selalu menuntunku demi keselamatan diriku. Selain itu, aku harus mengacaukan lokasi ini demi mengecoh perhatian lawan. Oleh sebab itu, aku memutuskan untuk mempercayainya lagi dan bergerak melayang menuju portal tersebut. Saat tanganku menyentuh permukaan energi portal yang menyala, aku seketika tersedot ke dalamnya. Pandanganku seketika berubah menjadi sebuah lorong dengan pintu kamar yang berderet rapi. Di dekat tangga, terdapat gambar angka 2 yang dicat di dinding. Namun suasana di lorong itu berbeda jauh dengan suasana yang ada di lobi bawah. Jika suasana di lobi bawah terkesan liar, bagai di pasar, maka suasana di lantai atas kian suram, bagai sedang berada di kuburan. Baru saja sampai di lantai 2, aku menyadari bahwa aku sedang dikelilingi oleh sosok anak kecil dengan berbagai jenis tubuh yang cacat. Ada yang matanya bolong, ada yang tak memiliki tangan ataupun kaki. Ada juga yang kepalanya lebih besar dari badannya. Bahkan banyak sosok yang terbentuk dari janin yang tak sempurna. Makhluk-makhluk itu lantas mengerumuniku, seakan sedang menyaksikan sesuatu yang menarik di hadapan mereka. Aku bingung sebab mereka tak melancarkan serangan terhadapku. Aku hanya merasakan sebuah kesedihan dari sosok mereka. Ada sebuah rasa sesak karena tak bisa berbuat apapun. Kurasa mereka terjebak dalam ruang ini tanpa ada yang memperdulikan mereka, lantaran mereka hanya dianggap sebagai buangan. Aku yang tadinya siap untuk bertempur, seketika menjadi bingung ingin melakukan apa. Saat dilanda kebingungan, sosok bayi dan anak kecil yang mengerumuniku mendadak ketakutan. Mereka bubar dengan berkocar-kacir ke segala arah. Aku paham penyebab ketakutan dari mereka, sebab aku merasakan suatu presensi dengan energi liar yang mencuat ke permukaan. Sebuah kepala tanpa badan menyembul dari lantai. Kepala sebesar lemari 2 pintu, dibalut dengan rambut panjang yang terangkat bagai landak. Lidahnya yang menjulur panjang tampak bercabang 2 layaknya ular. Matanya yang melotot tampak merah menyala. Di sekitar mulutnya tampak bekas darah yang belepotan. Sosok itu kian menatapku dengan tajam bagai menatap musuh bebuyutannya. Suara pekik lantas menghantamku bagai diterpa angin liar. Penyusup! Di tengah keremangan, sosok itu membuka mulutnya lebar-lebar hingga mengeluarkan asap merah dari mulutnya. Asap itu dengan cepat kian merebak ke sepenghujung ruangan. Kabut merah lantas terbentuk menghalangi penglihatanku. Selanjutnya bola padat berwarna merah melayang dari berbagai arah menuju posisiku. Aku langsung menghentakkan kakiku dan seketika lapisan api hitam yang ada di sekujur tubuhku kian menebal. Hujaman dari bola merah itu lantas meledak menjadi tumpukan darah segar. Untungnya, cairan darah itu terhalau oleh lapisan api hitam yang melindungi tubuhku. Sosok yang bersembunyi dalam kabut merah itu tampaknya belum menyerah. Dia lantas melayangkan serangan yang sama secara bertubi-tubi. Ledakan demi ledakan terjadi hingga membuatku terpukul mundur beberapa langkah. Jangan harap kau bisa keluar dari sini. Suara parau itu menggema, mencemoohku. Sementara itu, tersungging sebuah senyuman sinis di bibirku. Ternyata kemampuan dari sosok itu tak sehebat seperti apa yang dibayanganku. Tampaknya aku terlalu waspada hingga terlalu banyak berpikir tentang hal yang tak penting. Dengan satu tarikan nafas, energiku memuncak dan seketika menghempaskan kabut merah yang menghalauku. Sosok itu lantas terkejut dan langsung mencoba mengeluarkan kabut dari mulutnya lagi. Namun aku tak diam saja. Aku membentuk sebuah bola seukuran bola kasti di tangan kananku. Tanpa basa-basi, aku melemparkan bola itu ke arah mulut sosok yang berada di hadapanku. Makhluk itu mencoba untuk menghindar, tetapi
Belum sempat dia bergerak, sudah muncul bayangan yang mengikatnya dari lantai. Lidahnya yang menjulur kian ditarik tanpa ampun. Bola hitam yang menyerupai warna tinta akhirnya jeblos ke dalam mulut makhluk itu. Tanpa sempat bereaksi, makhluk itu telah meledak terlebih dahulu hingga memuncratkan gumpalan darah ke segala arah. Di sisi lain, para makhluk berwujud balita dan anak kecil telah kembali muncul ke permukaan. Muncul senyuman dari beberapa sosok itu. Aku juga bisa merasakan suasana gembira terpancar dari mereka. Aku mengambil kesimpulan bahwa sosok yang baru saja kukalahkan adalah entitas yang selama ini membelenggu mereka di ruang ini. Setelah itu, tiba-tiba muncul portal merah di langit-langit. Sama seperti yang sebelumnya. Aku merasa seperti ada entitas yang mengawasiku dari awal. Dia seperti mengundang sekaligus menantangku untuk naik ke pantai tertinggi. Tampaknya aku tak memiliki pilihan lain selain mengikuti permainannya. Maka dari itu, aku bergerak menyentuh portal itu lagi. Diiringi dengan tatapan polos dari para makhluk kecil di sekelilingku, aku lantas terserap ke dalam portal itu. Pemandangan yang ada di mataku berubah dan kini tertuju pada dinding yang tertempel angka 3 di permukaannya. Berbeda dari lantai sebelumnya, di mana hanya ada sosok polos yang pasif tak menyerangku. Namun kali ini, aku melihat berbagai sosok makhluk menyerupai manusia dengan perawakan remaja. Sesuai dengan tampangnya, mereka bertingkah jahil layaknya remaja yang butuh perhatian. Mereka tertawa cekikikan sembari menunjukkan rupa mereka yang berantakan. Berharap bahwa itu akan membuatku ketakutan. Namun, penampilan yang mirip dengan mereka sudah terlampau biasa untuk kujumpai. Aku hanya menatap mereka dengan datar sembari berusaha merasakan entitas lain yang menunggangi mereka. Ternyata, sesuai dugaanku, aku merasakan ada 2 energi yang bersemayam, sedang menyembunyikan diri di sekitarku. Tepatnya mereka berada di 2 sisi, yang berlawanan arah dariku, seakan ingin menghimpitku. Keluarlah, ucapku memancing mereka. Sadar bahwa persembunyian mereka telah terbongkar, kedua sosok itu lantas menunjukkan dirinya ke permukaan. Sosok pertama yang ada di hadapanku adalah makhluk menyerupai pria dewasa dengan rupa yang menawan. Dia mengenakan tuxedo hitam dengan kemeja dalam putih. Sedangkan sosok yang ada di belakangku menyerupai wanita bergaun putih yang wajahnya tertutup oleh topi berjaring. Sekilas kulit dari kedua sosok itu tampak pucat seperti tak dialiri darah. Mereka berdua tampak bagai sepasang pengantin. Kulit wajah pria yang tadinya pucat menawan kini berubah menjadi kemerahan seperti tanah. Saat dia membuka mulutnya, tampak gigi runcing seolah gergaji. Begitu juga dengan wanita yang ada di belakangku. Kini kuku di jari jemarinya tumbuh panjang dengan ujung yang setajam pisau. Tampak sinar kehijauan dari sela-sela jaring topinya. Kedua sosok itu tanpa basa-basi langsung melayang menerjang posisiku yang berada di tengah-tengah mereka. Teriakan melengking yang keluar dari mulut mereka seketika menghilang sebab aku telah mencekik kedua leher mereka. Tanpa ragu-ragu, aku membanting tubuh mereka satu sama lainnya, menabrakkan wajah mereka berkali-kali tanpa ampun. Lalu sebagai penutup, aku menggunakan api hitam untuk menyerap seluruh energi mereka hingga lebur tak bersisa. Tak ingin berlama-lama, aku langsung menerobos portal yang telah muncul di langit-langit. Angka 4 lantas tertera di dinding. Kali ini penampakan yang muncul adalah makhluk dengan wujud perawakan manusia dewasa. Perbedaannya, makhluk-makhluk itu tak terlalu peduli akan eksistensiku. Mereka sibuk dalam aktivitasnya masing-masing, seolah berada di dalam dunianya sendiri. Beberapa dari sosok itu menampakkan sebuah penyesalan dengan raungan dan rintih tangisan yang menjadi-jadi. Beberapa lainnya ada yang cuma diam membisu dengan tatapan yang kosong, tak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan mereka sebelumnya. Ada juga sosok yang berteriak murka, seakan tak terima atas apa yang terjadi pada dirinya. Namun, penampakan yang paling mengerikan adalah sosok manusia yang sedang menguliti tubuhnya sendiri menggunakan mulutnya.
Namun bukan hanya itu saja. Di sekitarnya tampak beberapa sosok yang sedang menyantap berbagai jenis potongan tubuh secara mentah-mentah. Saat aku masih sibuk memperhatikan setiap tindakan aneh dan nyeleneh para makhluk di sana, tiba-tiba muncul suara pekikan cambuk. Aktivitas suara penghuni lantai itu seketika berhenti, sama seperti yang terjadi di lantai 2. Makhluk itu seketika kocar-kacir melarikan diri, menembus tembok, lantai, dan pintu-pintu. Sekelebat bayangan lantas muncul membentuk sosok berjubah hitam. Wajahnya tampak gosong terbakar, hanya menampakkan mata yang merah melotot. Di tangannya terdapat cambuk yang dibalut oleh api merah yang membara. Tak perlu bertukar suara, kami lantas melancarkan serangan kami secara bersamaan. Dia melayangkan cambuknya ke arahku, sedangkan aku melayangkan bola api tepat menuju arah kepalanya. Belum sempat cambuk itu mengenai badanku, aku telah menangkapnya terlebih dahulu. Api yang ada di sekujur cambuk itu tak berefek bagi lapisan api hitam yang membalut tanganku. Sedangkan di sisi lain, makhluk itu menahan seranganku dengan telapak tangannya yang lain. Terjadi ledakan di telapak tangannya, namun tangannya tetap utuh seperti semula. Menyadari itu, aku langsung menarik cambuknya dengan kedua tanganku. Namun makhluk itu juga tak mau kalah. Dia menarik dari sisi sebaliknya. Waktu kian bergulir bagi adegan tarik tambang. Sesekali aku melepaskan satu tanganku dan meluncurkan bola api ke arahnya. Namun itu sia-sia, sebab tampaknya dia kebal terhadap api yang kulayangkan. Terbesit suatu ide di benakku dan aku langsung mengeksekusinya tanpa berpikir panjang. Aku lantas melemahkan genggamanku atas tali cambuk itu. Tubuhku seketika terhuyung hingga tertarik ke arah makhluk itu. Bukannya panik, aku justru membiarkan diriku terseret mengikuti arus tarikannya. Makhluk itu menyadari bahwa aku merencanakan sesuatu. Dia lantas menghentikan tarikannya di tengah jalan hingga membuatku terhempas tak jauh dari posisinya. Tak berhenti di situ saja, dia langsung melayangkan cambuk apinya menuju leherku. Namun tanpa diketahuinya, jeda saat aku terhempas ternyata sudah cukup untuk menjalankan rencanaku. Tanpa sempat dia merespon, sebuah energi membentuk roda kecil layaknya spiral telah muncul di sela-sela kedua tanganku yang hampir terkatup. Tanpa basa-basi, roda kecil yang berputar dengan kencang langsung kulayangkan ke arah tangannya. Cambuk yang berjarak sejengkal dari leherku lantas terjatuh lemas, bersamaan dengan pergelangan tangan dari makhluk itu yang terputus. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan itu, aku membentuk roda kecil yang baru dan melayangkannya ke arah leher makhluk itu. Dia seketika mengulurkan satu-satunya tangan yang tersisa ke depan, mencoba untuk menahan seranganku. Naasnya, roda hitam itu berhasil menembus tangannya hingga memotong seluruh jari jemarinya, hingga pada akhirnya roda hitam itu mendarat tepat pada lehernya. Kepala makhluk itu seketika terputus hingga terjatuh ke lantai. Aku langsung melayang menghampiri posisi makhluk itu dan memungut kepalanya. Tanpa belas kasihan, aku langsung mengalirkan api hitam untuk menghisap seluruh energinya. Hingga tak lama kemudian, makhluk itu akhirnya tumbang tak bersisa, sama seperti lawan sebelumnya. Portal merah kembali muncul layaknya memberi tiket untuk destinasi berikutnya. Kali ini, aku tak langsung memasukinya, sebab aku butuh waktu sejenak untuk mengambil nafas. Terlintas di benakku, jika setiap lantai yang kunaiki membuat musuhnya semakin kuat, apakah aku sanggup mencapai lantai paling atas? Aku bahkan tak tahu berapa banyak jumlah lantai yang terdapat di gedung apartemen ini. Namun di sisi lain, jika berhasil mengalahkan lawan yang lebih kuat dari sebelumnya, artinya aku bisa mendapat makanan alias booster untuk api hitamku, yang otomatis memperkuat diriku. Setelah selesai berpikir sejenak, aku memasuki portal merah itu dengan keyakinan hati. Angka 5 di dinding kini terlihat dalam penglihatanku. Saat melirik ke sekitar, lorong itu telah dipenuhi oleh sosok lansia berwajah keriput dan berambut putih. Kebanyakan dari mereka memiliki punggung yang membungkuk. Sebagian dari mereka berpenampilan buruk dengan berbagai macam luka yang membusuk di beberapa bagian tubuhnya. Emosi yang kurasakan saat menatap sosok mereka muncul
dengan berbagai macam perasaan. Emosinya terasa kompleks, sama seperti makhluk yang berada di lantai 4. Namun kebanyakan dari mereka tampak menyendiri, layaknya sedang merenung seperti meratapi nasib. Hanya beberapa dari mereka yang memperhatikanku, menatapku dengan berbagai macam intensi, mulai dari yang hanya sebatas penasaran hingga tatapan liar yang tampaknya berniat untuk mencelakaiku. Sama seperti yang sebelumnya, di saat aku baru sampai di lantai tersebut, muncul entitas baru yang langsung menghadangku. Sosok itu membuatku terpaksa menengadah untuk melihat wujudnya. Makhluk itu tampak bertelanjang dada, menunjukkan perutnya yang buncit, bibirnya tebal dan lebar, membengkak bagai tersengat lebah. Dari sela-sela mulutnya keluar 2 taring panjang hingga melewati dagunya. Seluruh permukaan kulitnya tampak berwarna hijau. Kedua matanya mengeluarkan sinar hijau yang berpijar. Dia hanya mengenakan celana robek selutut. Genggaman tangannya berada di gagang sebuah gada emas. Aku lantas menyadari bahwa makhluk yang ada di hadapanku saat itu biasanya dipanggil dengan sebutan Buto Ijo. Saat tatapan kami bertemu, Buto Ijo itu lantas berlari menuju arahku, sembari menyeret gada emasnya di lantai. Menyadari itu, aku bergerak mundur sembari memusatkan energiku pada satu titik hingga membentuk sebuah cakram. Setelah terbentuk dengan sempurna, aku langsung melayangkannya ke arah Buto tersebut. Namun makhluk itu tak memperdulikannya. Dia tetap berlari ke arahku tanpa memasang pertahanan. Cakram yang kulempar lantas mengenai tubuhnya, tetapi tak berdampak apapun, hanya menyisakan goresan tipis bagai besi yang terkena benda tajam. Jeda tersebut berhasil memperkecil jarak di antara kami berdua. Buto Ijo itu lantas mengayunkan gadanya yang seukuran tubuhku. Untungnya aku masih sempat memasang perisai pertahanan di depanku. Di saat gada itu bersentuhan dengan lapisan perisai yang terbuat dari api hitam, terdengar sebuah dentuman keras yang secara bersamaan berhasil mengempaskanku akibat ledakannya. Tak berhenti di situ saja. Buto tersebut langsung mengejarku dan mengayunkan gadanya kembali. Menyadari bahwa perisai yang kupasang tak kuat untuk menahan serangannya, aku lantas memilih untuk menghindar. Pukulan demi pukulan dilayangkannya, namun aku berhasil menghindarinya dengan tipis. Dalam jeda serangan itu, aku lantas membalas serangannya dengan api hitamku, dengan melempar cakram dan bola api ke berbagai bagian tubuhnya. Namun seranganku tampaknya tak memberikan efek apa-apa baginya. Sosok Buto itu kian mengingatkanku pada sosok kodam raksasa bermata 1 milik Darsa. Walau perawakannya mirip, intensitas energinya sangat berbeda jauh. Lantaran kemampuan Buto Ijo ini jauh lebih mumpuni dari perkiraanku. Aku mengingat pertarunganku dengan kodam milik Darsa. Ada suatu kesamaan dari kedua makhluk ini, yaitu kecepatan mereka tak sehebat dari daya kekuatan pukulan mereka. Aku mulai mengingat momen di mana kodam Darsa berhasil kutaklukkan. "Bocah tengik, kau hanya sanggup berlari saja," teriak Buto Ijo tersebut dengan penuh murka. Aku lantas meresponnya dengan tawa. "Salahmu sendiri, kenapa kau lambat seperti keong?" Buto Ijo kian menjadi murka. Dia mulai mengayunkan gada di tangannya dengan semakin liar, tanpa memberikan jeda. Dia tak henti-hentinya berkoar-koar sembari membatasi area pergerakanku. Aku lantas memanfaatkan kemarahannya. Dengan tanpa disadarinya, aku telah menanamkan sesuatu di bawah kakinya. Saat dia ingin melangkah untuk mengejarku, tiba-tiba muncul bayangan bagai akar pohon yang meliuk-liuk lalu melilit kedua kakinya. Langkahnya seketika terhambat hingga membuat keseimbangannya menjadi goyah. Saat dia mencoba melepaskan bayangan yang membelenggu kakinya, muncul bayangan-bayangan lain yang langsung menyambar kedua tangannya. Tak menyia-nyiakan kesempatan itu, aku meniatkan dan mengendalikan bayangan itu untuk menariknya hingga terjatuh. Seketika terjadi gempa di ruangan itu. Dengan posisi tengkurap, Buto Ijo tersebut berusaha untuk bangkit berdiri. Namun usahanya sia-sia, sebab aku telah mengerahkan segala tenagaku untuk menahannya dengan bayangan bercampur api yang membara. Aku melayang tepat di atas kepalanya dengan posisi 2 telapak tangan yang menempel. Tak sampai di situ saja, aku mulai menggerakkan bayangan itu menuju lubang mulut dan telinganya. Buto Ijo itu lantas
mencoba memberontak dengan sekuat tenaganya sembari mengerang kesakitan. Saking kuatnya perlawanan yang dilakukannya, membuat ruangan sekaligus bayangan yang membelenggunya bergetar dengan hebat. Kedua telapak tanganku yang menempel perlahan terbuka, memperbesar jarak. Bersamaan dengan suara menggelegar yang dikeluarkannya, bayangannya mengikat seluruh tubuhnya, terlepas secara sekaligus. Sementara itu, aku langsung menghindar mengambil jarak menjauhinya. Manusia biadab, lenyaplah kau. Buto ijo itu langsung bergerak menghampiriku kembali. Aku hanya tersenyum, lalu mengulurkan salah satu telapak tanganku ke depan. Saat buto ijo itu hanya terpaut beberapa langkah dariku, aku langsung mengepalkan tanganku, layaknya meremukan sesuatu. Suara menusuk seketika muncul, seiring dengan langkah buto ijo yang terhenti. Di pandanganku tampak api hitam, bagaikan tombak tajam yang mencuat menembus tubuh buto ijo tersebut. Tak hanya satu tombak saja, namun terdapat belasan hingga puluhan tombak yang membuat sosoknya tampak seperti landak. Sosok buto ijo itu lantas tumbang dengan posisi berlutut tak berdaya. Aku perlahan menghampirinya dan menempelkan telapak tanganku di ubun-ubunnya. Perlahan aku menghisap seluruh energinya, hingga sosoknya tak bersisa. Aku akhirnya bernafas lega, sebab rencanaku untuk meluncurkan serangan dari dalam ternyata berhasil. Setelah berhasil menumbangkan buto ijo tersebut, portal merah pun kembali muncul di langit-langit. Tanpa basa-basi, aku langsung menghampiri dan memasukinya. Pemandangan yang ada di mataku seketika berubah menjadi gelap. Sepersekian detik kemudian, di pandanganku telah muncul sosok rusa berkulit hitam dan bertanduk dua. Baru saja mendarat, rusa itu telah berlari menyerudukku dengan tanduknya. Secara refleks, aku memasang perisai di depanku. Namun aku tetap terhempas jauh akibat serudukannya. Saat terhempas melayang di udara, aku menengok ke belakang. Ternyata di sana sudah tampak sosok manusia berkepala banteng, memegang kapak bermata dua dengan kedua tangannya. Dia menaikkan kapak itu di atas kepalanya, seakan berancang-ancang untuk membelahku menjadi dua. Aku menyadari bahwa serangan itu bisa mengancam nyawaku. Tanpa ragu, aku langsung menyerap semua api hitam itu ke dalam sukmaku. Seketika terjadi ledakan hebat yang mengguncang ruangan itu. Suara teriakan muncul dari arah manusia berkepala banteng tersebut. Bersamaan dengan munculnya sosok yang dibalut dengan api hitam di seluruh bagian tubuhnya. Sosok yang mirip Banaspati itu merupakan diriku. Api hitam membentuk pilar yang bergerak bagai angin puting beliung muncul di sekitar tubuhku. Sementara itu, sosok siluman banteng itu telah binasa akibat ledakan. Energinya sekaligus tertelan oleh pusaran energi api hitam yang mengelilingiku. Ruangan yang tadinya gelap gulita kini menjadi terang akibat dari sinar merah yang tiba-tiba muncul bagaikan lampu emergensi. Samar-samar muncul beberapa sosok di hadapanku, mulai dari sosok manusia bertubuh kalajengking berbulu putih, sosok ular kobra berkepala 3, dan sosok kera raksasa dengan pernak-pernik emas di sekujur tubuhnya. Sosok kera itu biasanya disebut dengan panggilan Om Yang Jagat. Ditambah dengan sosok rusa beserta siluman banteng yang sudah binasa, maka ada 5 makhluk yang mendiami lantai ini. Aku menoleh ke arah tangga dan menyadari bahwa tertera angka 10 di bagian dindingnya. Jika dihitung dari lantai 5, maka aku telah melewati 5 lantai sekaligus. Bertepatan dengan 5 makhluk yang muncul menghadangku, membuatku sadar bahwa aku telah dijebak. "Serang!" teriak Om Yang Jagat sembari menyilangkan tangannya. Rusa hitam itu lantas menyerudukku dengan tanduk tajamnya. Sedangkan di sisi lain, ular kobra berkepala 3 meludahkan cairan bening ke arahku. Aku meresponnya dengan menyemburkan api dari telapak kananku untuk menghadang cairan ludahnya. Sedangkan telapak kiriku kugunakan untuk membentuk tombak yang langsung kulemparkan dan berhasil menghujam kepala rusa tersebut. Tombak tersebut berhasil menembus kepala rusa tersebut hingga membuat sosoknya tampak bagai daging ditusuk sate. Tak mau menyia-nyiakan peluang itu, aku langsung melayang untuk menghampiri posisi rusa tersebut. Namun belum sempat aku mendekat, tiba-tiba siluman kalajengking itu muncul dari tanah dan hampir berhasil menangkapku dengan kedua capitan tangannya. Aku lantas melayang mundur, sembari menangkis serangan ekor dari siluman kalajengking tersebut.
Aku lantas terhempas kembali akibat benturan energi yang terjadi. Ular berkepala 3 itu meluncur dan mengayunkan ekornya ke arahku dengan cepat. Lagi-lagi aku terhempas dan siluman kalajengking melanjutkannya dengan menghujamku dengan ekornya lagi. Serangan tanpa jeda dari kedua makhluk itu membuatku menjadi bertahan pasif. Aku mencari celah untuk melakukan serangan, namun kedua makhluk itu tak memberiku kesempatan. Bersambung, saya pamit dulu ya. Nantikan bagian berikutnya. Terima kasih untuk penulisnya, Vikrama Nirwasita, dan tentunya buat teman-teman yang sudah menyimak kisah ini sejauh ini di sini. Terima kasih banyak ya. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum.